Halo Talavers! Setelah hengkangnya Suzuki dari MotoGP, Dorna akhirnya harus move on dan nyari pabrikan lain. Kawasaki kayaknya oke tuh. Eits, jangan harap Kawasaki mau ya buat bersaing di MotoGP. Kawasaki bilang kalau mereka bakal tetap stay di WSBK dan gak akan ke MotoGP. Ya emang bener sih, lagian juga Kawasaki udah sering banget juara di WSBK. Makanya Kawasaki udah PW di sana. Mereka ngandelin Kawasaki ZX-10RR buat bertarung di sirkuit WSBK. Selain ZX, ternyata ada juga loh tipe lain dari Kawasaki yang gak kalah buasnya. Emang ada? Ya ada lah. Namanya Kawasaki Ninja H2R. Buat yang belum tahu, H2 diluncurin pada tahun 2014 dan mengalami sedikit perubahan. Mulai dari exhaust dan beberapa fitur yang harus di-upgrade. Nah, dengan adanya basic dari H2 ini, Kawasaki ngeluncurin 3 jenis untuk H2. Yaitu Kawasaki Ninja H2 Basic, Kawasaki Ninja H2 SX, dan yang satu ini Kawasaki Ninja H2R. Buat Ninja H2 punya model racing yang diperuntukkan untuk di jalan raya. Jadi bisa kok dipakai jalan-jalan sama doi. Kalau H2 SX digunakan untuk keperluan touring, jadi modelnya mirip sama motor adventure. Sedangkan H2R ini merupakan sport bike yang punya desain serupa dengan H2 tapi nggak road legal. Jadi bisanya dipakai di sirkuit doang ya. Kalau di jalan raya, siap-siap kena tilang. Loh, kok bisa kena tilang? Kan sama-sama motor. Ya bisa lah. Soalnya bagian depannya udah dipastikan nggak punya headlamp sama sein. Jadi nggak usah ngotot buat pakai motor ini di jalan raya. Lanjut buat desain yang dimiliki H2R ini benar-benar gahar dan maco banget. Dengan bodi yang serba tajam, memberikan kesan racing banget. Buat tampak depan, motor ini udah dipakai serba-serbi karbon. Tapi di bagian yang seharusnya menjadi slot untuk lampu itu, terdapat lubang seperti grill pada mobil untuk menyalurkan udara ke superchargernya. Jadi motor bakalan dapat asupan udara yang maksimal. Selain itu, motor ini juga nggak ada spion, yang ada cuma winglet. Gunanya untuk memperbaiki tingkat aerodinamika di motor ini sekaligus memberi downforce. Kalau nggak pakai winglet, bisa terbang nih motor pas udah lari kenceng. Turun ke bawah, terlihat velg ring 17 incinya yang dibalut dengan ban berukuran 120/70. Di sektor kaki-kakinya ini juga udah dibekali double disc brake dengan kaliper Brembo 4 piston yang pakem banget tentunya. Shock depannya menggunakan fork upside down merek KYB berukuran 43 mm yang udah pasti dirancang khusus buat balapan. Lanjut buat ngeliat sisi samping H2R ini udah pasti dibekali fairing yang juga berfungsi untuk menjaga aerodinamika motor biar nggak ngangkat di kecepatan tinggi. Karena merupakan sport bike, udah pasti tangki bensinnya ada di depan dengan emblem Kawasaki yang tertancap. Senada dengan emblem belakang bertuliskan Ninja H2R dengan warna glossy. Selain tangki, terlihat pula frame berwarna hijau yang memberikan kesan sangar yang membalut mesin gahar Kawasaki. Keren banget ya motornya, jadi pengen dibonceng. Eits, nggak bisa dong, kan ini motor balap. Ya udah pasti single seat lah. Nggak cuma tempat duduknya yang single, tapi swing armnya juga udah pakai single side swing arm. Dengan swing arm seperti ini, velg palang 5H2R ini bakal terekspos dengan jelas pada saat berkendara. Sampai lupa, knalpotnya juga kelihatan mentereng dengan warna chrome menambahkan kesan elegan pada motor ini. Karena udah ngelihat knalpot di bagian belakang, sekalian aja yuk kita nengok buritannya. Karena didesain sebagai motor yang habitatnya di sirkuit, udah jelas nggak ada lampu sein. Tapi tetap kok masih punya stop lamp buat indikator pengereman. Cuma stop lampnya nggak always on, jadi pada saat pemakaian rem doang. Ya gimana? Lampu yang kayak gitu kan nyambung sama lampu senja. Nah, H2R ini kan nggak punya, gimana mau always on? Selain stop lamp, motor ini juga nggak punya spakbor belakang. Maklum, motor sirkuit mah mana butuh gitu-gituan.
Dengan dibalut ban slick, motor ini pakai profil ban ukuran 190/65 dengan ring 17. Tapi bentar, yang kuning itu apa ya? Wah, gila. Shocknya juga udah pakai Öhlins dong. Ini kan shock idaman semua riders. Harganya nggak main-main. Kalau dibeli sebagai part aftermarket, bandrolnya ada di kisaran 5-6 jutaan. Ngeri emang nih motor. Buat pengereman, di bagian belakang ini juga udah dibekali disc brake. Walaupun masih single, ya tetap pakai kaliper Brembo 4 piston dong. Jadi aman-aman aja kalau bawa motor kenceng-kenceng. Pengeremannya aja berkualitas. Kalau desain sih bener-bener oke parah sih ini. Tapi gimana dengan performanya? Gak usah ditanyain lagi. Toh motor ini emang diciptain buat performa. Memiliki kapasitas mesin sebesar 1000 cc dengan 4 silinder. Udah pasti suara yang dihasilkan jadi padat, nggak kayak motor klotok-klotok. Tenaga yang dihasilkan juga nggak main-main. Motor ini bisa ngehasilin output sebesar 305 horsepower. Dengan kekuatan mesin segitu, motor ini bisa melaju dengan kecepatan maksimum hingga 354 km per jam. Ngeri nggak? Semua itu gara-gara bintang utamanya ini, teknologi bernama supercharger, yang sukses memberi tenaga tambahan dengan asupan udara yang lebih kencang ke ruang bakar. Motor ini juga didukung transmisi 6 percepatan. Tenang, kalau motor kelas gini mah udah dijamin fiturnya nggak kaleng-kaleng. Karena mesin yang dimiliki H2R ini gahar, perlu fitur agar traksi ban pada aspal tetap terjaga. Makanya motor ini udah terpasang sistem traction control, wheelie and sliding control, jadinya akselerasi tetap stabil. Selain itu juga ada fitur pitching and corner braking control yang pastinya bermanfaat banget pas di tikungan. Belum lagi udah terpasang Kawasaki Quick Shifter. Jadinya pada saat melaju kencang nggak perlu lagi narik tuas kopling buat naik atau turun gigi. Good job! Nah, buat pelumasan yang benar-benar baik, H2R ini juga terinstall oil jets. Jadi, soal pelumasan pada setiap silinder udah pasti terjaga. Dengan fitur yang sebanyak ini, pasti mahal banget. Ya iya sih, buat kalian yang kepengen punya motor gahar ini, cukup nyiapin duit sebesar 1 miliar rupiah aja. Eits, tapi itu harga di Inggris ya. Kalau di Indonesia jelas pasti lebih mahal.